Shalom, saudara, saya ingin bercerita tentang mimpi yang saya dapatkan sekitar 30 tahun yang lalu. Saya mohon maaf, saya lupa kapan tepatnya ya saudara, karena saya tidak mendokumentasikannya dan waktu itu saya masih sangat muda. Saya tidak mengerti, saya tidak memahaminya, tapi mimpi itu sangat sangat kuat sekali ya saudara. Jadi saya mimpinya begini. Saya berada di suatu tempat. Dalam pengertian saya berada di dekat tempat tinggal saya, tapi saya melihat kok tempatnya modern banget gitu, udah nggak seperti tempat yang waktu itu saya masih tinggali gitu. Jadi tempatnya saya katakan saja ya, areanya di Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Jadi saya melihat, saya mengenali tempat itu, daerahnya di situ. Tetapi dalam mimpi itu saya mengetahui bahwa itu adalah area Karet Tengsin, tapi modern sekali. Lalu saya berjalan di situ, saya melihat ada banyak orang tergeletak ya di jalan. Mereka mati. Lalu ada beberapa orang tentara. Saya kaget, saya bingung gitu, kenapa banyak orang meninggal, lalu banyak tentara. Jadi saya datangi tentara itu, satu dari tentara itu saya datangi. Saya bertanya, Anda mau apa di sini? Lalu dia bilang ke saya mau membunuh kamu, kata dia gitu. Dan mimpinya selesai. Tapi mimpinya itu kalau saya ceritain begini aja biasa aja ya saudara, tapi saya mengalami ketakutan luar biasa setelah saya bermimpi tentang hal itu. Dan mimpi itu saya ingat terus menerus gitu ya. Dan yang saya ingat adalah wajah dan ekspresi dari si tentara itu. Dia tidak kenal belas kasihan, dia sangat tidak ramah, dia seperti bukan manusia ya saudara, tapi pakaiannya tentara, wajahnya tentara, dia berbicara manusia gitu ya. Lalu kemudian saya lupa dengan mimpi itu karena saya seiring berjalannya waktu saya banyak kegiatan, saya bekerja gitu ya saudara. Kemudian tahun 2015 saya ingat lagi dengan mimpi itu. Dia bangun sendiri dari ingatan saya gitu ya saudara. Sebetulnya enggak juga sih, tapi saya terutama makin kuat tahun 2015 saya teringat lagi dengan mimpi itu. Dan saya merasa di hati saya, rasanya ini sudah akhir zaman. Jadi waktu itu saya punya akun Facebook ya saudara. Saya ngelihat banyak orang suka selfie gitu ya. Mereka menunjukkan diri mereka ada di mana, makan apa, pakaiannya kayak apa, perhiasannya seperti apa mereka suksesnya gitu. Lalu saya menemukan firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Kayaknya iya deh, ini akhir zaman. Saya merasa begitu. Dari saya melihat selfie di Facebook itu. Lalu saya mencari di Google Plus. Saya dapat ini sebetulnya, tapi seorang saudari membagikan ke saya gitu ya. Ini saya udah lama tahu. Ini adalah tahun 2018 ya videonya dari Stanford. Nanti saya kasih linknya ke saudara. Human 2.0, How to Build a Centaur and Why It's Going to Change the World. Jadi di sini seorang ahli, dia seorang PhD levelnya, dia bekerja di DARPA. Saya juga sudah baca tentang dokumen DARPA yang miliknya Pentagon. Dia bilang bagus kok kalau manusia itu dibantu kecerdasannya dengan artificial intelligence. Jadi maksudnya artificial itu nggak asli ya, inteligensia yang dibantu oleh robot gitu saudara. Dan saya pikir jangan-jangan tentara itu ya mengalami ini gitu ya. Jadi dia udah ngelihat saya,
dia langsung di matanya gitu ya, dia udah ada langsung data komputer gitu. Oh, ini orang Kristen, ini yang tidak pakai vaksin, ya kita bunuh gitu. Mungkin begitu ya. Tapi itu 30 tahun yang lalu saudara, benar-benar sudah lama. Kalau saya hitung-hitung waktunya sekitar 30 tahun atau lebih gitu. Tapi saudara, saya mau berhenti tentang mimpi itu. Tapi juga saya ingin kasih tahu ke saudara, saya ingin bagikan bahwa inilah alasannya bahwa mengapa saya membuat video-video kok berisik amat ya, cerewet banget. Saya ngomongin tentang akhir zaman dulu, vaksin lah, perang lah, tanda alam lah gitu ya saudara. Karena saya sudah pernah dapat mimpi ini. Jadi kalau saudara mengalami mimpi yang tentang rapture atau apa, pasti saudara bisa memahami apa yang ada di pikiran saya. Tetapi saya nggak dapat mimpi rapture ya dari Tuhan. Saya cuma dapat mimpi tentang tentara itu yang ingin membunuh itu, dan saya rasa ini adalah penggenapan dari mimpi itu ya. Sayang sekali video ini dalam bahasa Inggris. Saya ingin kasih tahu aja bahwa sudah ada teknologinya, manusia dibantu oleh komputer supaya mereka makin cerdas, karena manusia tidak bisa kalau dia ngelihat musuh, dia ngelihat lawan gitu ya, kalau lawannya tersenyum manis gitu dengan pakaian kotor ternyata jahat banget gitu ya, manusia nggak bisa menilai apakah apa maksudnya. Tapi kalau dengan bantuan komputer, jadi komputer itu bisa ngedeteksi, oh si Anu ini dia punya riwayat begini, dia terikat organisasi ini, dia begini, seperti itu saudara. Jadi si orang yang menerima teknologi artificial ini ya, AI, artificial intelligence ini, akan bisa menganalisa dengan cepat gitu tentang tindakan apa yang harus dibuat terhadap orang itu, musuh itu gitu ya saudara. Tapi kita anak Tuhan nggak perlu ya seperti itu. Jadi ngomong-ngomong saudara tentang hal lainnya, saya ingin wrap up aja. Saya percaya ini sudah akhir zaman. Ini seorang saudara membagikan sebuah video. Saya tidak akan bagikan linknya ke saudara, saya nggak suka terus terangnya, saya sebel gitu ya. Ini judulnya Match Made in Hell, jodoh yang dibuat di neraka. Aduh Tuhan Yesus, lihat deh, ini perempuan itu lambang gereja Tuhan, mempelai perempuan ya. Gereja adalah mempelai perempuan. Masa iya dengan ini? Dia bukan juru selamat dunia, dia hanya ingin kita semua diseret masuk ke dalam api yang kekal, terpisah dari Bapa di sorga. Lalu yang lainnya ini Mr. MBB 333, saya akan bagikan linknya ke saudara. Dia juga ngomongin tentang peristiwa tanggal 21 Desember tahun 2020 ini. Jadi dia katakan karena dia udah bertahun-tahun membuat video-video tentang peristiwa-peristiwa di langit, dia bilang akan terjadi gempa bumi sebelum dan sesudah tanggal 21 Desember ini, dan akan terjadi akan poisonous gitu ya, akan beracun sekali udara akibat dari ini, dari peristiwa konjungsi. Kalau istilahnya Skywatch Media adalah collision, tabrakan antara Saturnus dan Jupiter saudara. Ya, kita siapkan diri. Lalu ini dari seorang saudara namanya si Andrea ya, dia banyak dipakai Tuhan. Jadi orang ini kalau nggak salah dia artis ya, yang namanya ada Taylornya kalau nggak salah. Ini laki-laki ya saudara, secara ada bukti anatomi, geografi atau anatomi tentang orang ini, bahwa dia adalah laki-laki, dia bukan perempuan. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah dia mimpi begini saudara. Jadi dalam mimpi itu dia mewakili
gereja Tuhan. Perempuan adalah gereja Tuhan. Jadi gereja Tuhan itu nggak ikut terangkat gitu. Dia heran, dia kaget, kenapa kok dia nggak terangkat gitu ya. Lalu dia lihat di jari-jari tangannya penuh dengan perhiasan-perhiasan, cincin-cincin, lalu di tangannya juga ya, di pergelangan tangannya banyak sekali perhiasan-perhiasan gelang gitu ya. Lalu pakai anting, nah ini ya kayak gini nih, bling 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 gini ya. Terus dia juga pakai celana super pendek, dan dia juga berpakaian seksi ya saudara. Jadi orang-orang yang seperti ini tidak akan diangkat, tidak akan dibawa berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Jadi ya saudara, itu saja yang ingin saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siap sedia. Maranatha, mungkin 2020 ini adalah tahun kita terakhir ada di bumi ini. Terpuji nama Tuhan Yesus. Sampai jumpa di awan-awan saudara-saudaraku. Maranatha.